إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. قال الله سبحانه وتعالى في محكم تنزيله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحوها وخالق الناس بخلق حسن. صدق الله وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. Ma'asyiral muslimin jamaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah jami'an. Semoga Allah mencurahkan rahmatnya kepada kita semua. Melalui mimbar yang sangat mulia ini, saya selaku khatib senantiasa berwasiat bil khusus kepada diri dan keluarga saya, juga kepada jamaah sekalian. Mari kita senantiasa meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah jami'an. Pada kesempatan khutbah yang mulia ini, tema khutbah yang akan saya bawakan adalah perbaiki akidah maka akan tumbuh akhlakul karimah. Baik, kita lihat dulu perbedaan antara adab dengan akhlak. Ini beda-beda tipis. Adab adalah perbuatan-perbuatan yang baik yang tumbuh dari ilmu pengetahuan yang dimiliki oleh seseorang, baik muslim ataupun non-muslim. Nah, itu adab. Di dunia dapat balasan, tapi di akhirat tidak dapat balasan. Misalnya ada orang yang suka berjalan ke luar negeri, ke negeri-negeri non-muslim, ke Eropa, Amerika dan sebagainya. Kotanya bersih, rapi, teratur, orangnya pun sopan. Ada yang bilang, wah, kota ini walaupun bukan muslim tapi sangat islami. Nah, itu bukan akhlak tapi adab. Adab. Makanya para pendahulu negeri kita ini, para ulama, merumuskan sila kedua dari Pancasila, kemanusiaan yang adil dan beradab. Mereka tidak rumuskan kemanusiaan yang adil dan berakhlak, tidak, tapi beradab. Karena umum, siapa saja bisa beradab. Nah, tapi kalau akhlak adalah perbuatan baik yang tumbuh dari akidah yang benar, iman yang benar, tauhid yang benar. Nah, lahirnya akhlakul karimah. Itu dapat balasan dunia dan akhirat. Makanya Nabi pernah bersabda, innama bu'istu liutammima sholihal akhlak. Itu redaksi oleh Imam Ahmad. Sholihal akhlak. Sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan perbaikan akhlak. Itu Nabi diutus. Nah, selama ini kalau bulan Maulid, banyak ceramah, ayo kita mencontoh Nabi, akhlak Nabi dan seterusnya. Tapi setiap tahun begitu tidak ada perubahan yang signifikan di tengah-tengah kaum muslimin.
karena hanya sekedar diajak mencontoh, tapi tidak mencontoh Nabi bagaimana cara Nabi memperbaiki akhlak. Nah, ternyata Nabi memperbaiki akhlak itu dimulai dari perbaikan akidah. Jarak antara Nabi Isa diangkat ke langit dengan lahirnya Nabi itu 571 tahun. Kurun waktu yang panjang itu tidak ada Nabi dan Rasul di muka bumi ini. Makanya tidak baik akhlaknya disebabkan akidahnya tidak benar. Di seluruh dunia, tidak hanya di alam. Nah, oleh karenanya Nabi 23 tahun berdakwah, 13 tahun di Makkah. Dakwah Nabi hanya perbaikan akidah. Akidah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Belum ada puasa, belum ada sholat, belum ada zakat, belum ada haji. 10 tahun di Madinah, nanti baru ada itu semua. Baik, mari kita lihat apa itu akidah. Akidah secara bahasa artinya ikatan. Makanya ada istilah akadun nikah, ikatan tali pernikahan. Itu secara bahasa. Adapun secara syariat, akidah adalah keyakinan yang terikat di dalam kolbu yang paling dalam. Nah, bisa akidah benar, bisa akidah salah. Nah, apa itu akidah? Akidah itu keyakinan tadi. Yakin ada 4 level. 4 level. Mari kita lihat ada di level mana akidah kita. Itu nanti akhlak yang akan keluar dari diri kita. Akidah yang paling rendah, level keempat adalah al-yakin. Al-yakin, keyakinan. Misalnya, yakin kepada Allah, adanya Allah, Allah itu Tuhan. Yakin adanya azab kubur dan nikmat kubur. Yakin adanya akhirat, surga, neraka, pada mahsyar dan seterusnya. Itu namanya al-yakin. Kalau ditanya orang, Bapak yakin nggak kepada Allah? Oh, yakin. Kenapa? Saya Muslim, wajib saya berkeyakinan Allah itu ada. Kemudian Bapak yakin nggak adanya azab kubur, nikmat kubur? Saya yakin. Kenapa? Saya Muslim. Yakin nggak adanya akhirat? Saya yakin. Nah, begitu. Karena di luar sana ada orang-orang yang tidak yakin terhadap akhirat. Ada yang mengatakan akhirat itu hayalan, fiksi, halu. Kalau dia ngaku Islam, begitu keyakinannya batal akidahnya. Wajib dia mengucap 2 kalimat syahadat lagi. Gak boleh ragu terhadap akhirat. Ada itu akhirat. Begitu pun azab kubur, nikmat kubur, ada. Di luar sana ada yang tidak yakin, ragu dia. Emangnya Ustaz udah pernah ke kuburan? Belum, dia bilang. Oh yakin? Saya Muslim. Begitu. Nah, kemudian ada orang yang ragu yakin kepada Allah. Bertahun-tahun dia berdoa, angkat tangan sampai lemes tangannya. Apa kata dalam hati? Allah itu ada enggak sih? Allah itu dengar enggak sih? Kan kata Allah berdoa kepada aku ijabah. Kok aku udah lama doa enggak dapat. Nah, hati-hati. Sedikit aja ragu, batal akidahnya. Kita harus yakin doa kita itu diijabah. Nah, cuman ada 3 model Allah itu mengijabah kata ulama. Yang pertama, cash and carry, tapi sedikit. Yang kedua, dialihkan. Kita minta A, Allah kasih B, karena ini yang cocok buat kita. Yang ketiga, ditunda nanti di akhirat. Disebutkan dalam riwayat, ini punya kamu semua, kata Allah di akhirat. Apa ini ya Rob? Doa-doa kamu di dunia yang belum ku ijabah. Nih, saya kumpul semua. Apa kata dia? Oh, tahu aku begini, tiap hari aku berdoa. Harus begitu yakin kita. Setiap doa dikabul. Jangan ragu sendiri. Begitupun terhadap din Islam. Inna dina indallahi Islam. Sesungguhnya ad-din, agama yang diridhai Allah hanya Islam, yang dibawa oleh Rasulullah SAW.
Jangan ragu. Sebab di luar sana yang mengatakan, Ustaz, semua agama sama Ustaz. Nah, hati-hati. Nggak boleh begitu. Lalu bagaimana terhadap agama lain? Kita katakan lakum dinukum waliyadin. Untuk kamu agama kamu silakan. Untukku agamaku. Tidak boleh mencaci maki, haram. Tapi kita harus yakin Islam lah yang dibawa Rasulullah. Itu yang diridhoi oleh Allah. Nah, ini level keempat. Kalau di sini dia nggak benar, udah akhlaknya jelek. Tapi kalau dia yakin ya ini benar, akhlaknya bagus. Maaf ini, kenapa orang berani korupsi? Karena dia tidak yakin akan adanya azab kubur. Itu kunci. Walaupun mulutnya yakin, tapi tidak yakin. Kalau dia yakin, wah bahaya ini kalau saya korupsi nanti di kuburan, bahaya di akhirat. Begitu maksudnya. Dan ada orang yang kadang-kadang saya heran, dia kan ahli ibadah, kadang-kadang dipanggil orang ustaz, kiai, tapi kok uang masjid 20 juta ditilep ya sama dia. Uang anak yatim diembat juga, santri perempuannya dilakukan begitu juga. Kok bisa ya? Nah, itu pasti akidahnya nggak benar. Kalau benar akidahnya nggak bakal begitu. Kata kuncinya. Jadi level 4 aja ini nggak benar, mau bagaimana ke atas? Naik kita ke level yang ketiga, atau tingkat di atasnya. Setelah kita yakin ini makom, namanya makom, dalam ilmu tasawuf namanya makom. Setelah kita di sini makom kita, wah yakin kita, naik kelas kita, apa namanya? Ilmul yakin. Kata Allah dalam Al-Quran, "Tsumma kalla law ta'lamuna ilmal yakin." Kemudian sekali-kali jangan begitu. Kamu kelak akan mengetahui dengan ilmu yakin. Artinya apa? Keyakinan yang didasari dengan ilmu, dengan dalil. Contoh, yakin nggak adanya Allah? Yakin. Kenapa? Muslim. Apa cukup di situ? Tidak. Saya punya dalil. Apa dalilnya? Surah Al-Baqarah ayat kursi. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Allah tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Dia yang hidup, yang kekal. Ketika kita bisa menunjukkan dalil, level kita sudah sampai yang ketiga, yaitu ilmul yakin. Cakep tuh. Makanya ngaji itu tujuannya itu supaya tahu kita dalilnya. Nah, azab kubur yakin nggak? Yakin dong. Kenapa? Muslim. Bisa menunjukkan dalil? Bisa. Apa dalilnya? Hadis Nabi. Ketika kita sholat kayak akhir, fil alamina innaka hamidum majid. Kata Nabi, jangan salam dulu, tapi berlindunglah 4 perkara. Allahumma inni a'udzubika min azabin nar wa min azabil qabri. Ada itu, azab nar, azab kubur, itu hadis. Itu hadis itu. Wa min syarri fitnatil mahya'i wal mamat wa min syarri min fitnatid dajjal. Itu hadis. Berarti ada azab kubur, ada azab api neraka. Ketika kita bisa menunjukkan dalil, kita levelnya sedang ilmu yakin. Ustaz, saya mau ribet-ribet, Ustaz pakai dalil segala, pokoknya saya yakin aja. Boleh nggak? Boleh. Tapi level rendah. Nanti di surganya, masuk surga level standar, nikmatnya standar, minumnya standar, makannya standar, bidadarinya standar. Boleh, nggak mau ribet dia, nggak mau pakai dalil, yang penting saya yakin aja. Boleh. Tapi itu level keempat. Nah, di atasnya ilmu yakin. Setelah kita di makom ini lumayan dalam, naik kelas kita ke level kedua. Apa itu level kedua? Ainul yakin. Ainul yakin. Tsumma la tarawunnaha ainal yakin. Surah At-Takatsur ayat 107. Surah Al-Isra 102 ayat 7. At-Takatsur. Kemudian kamu pasti akan melihatnya dengan ainul yakin, mata kepalamu sendiri secara yakin, kata Allah. Nah, ainul yakin ini ada dua bagian. Ainul yakin di dunia, ainul yakin di alam akhirat. Kita lihat yang di akhirat dulu, di alam kubur. Allah menyatakan dalam surah Al-Mu'minun ayat 99, hatta idza jaa ahadahumul maut
Qala rabbirji'un la'ali a'malu sholihan fima tarak. Sehingga apabila datang kepada salah seorang di antara mereka kematian, mereka masuk ke alam kubur, mereka lihat siksa kubur, mereka berkata, ya Allah ya Rabb, kembalikanlah aku ke dunia sebentar saja ya Allah, pasti aku akan beramal soleh yang selama ini aku tinggalkan. Tuh, udah lihat dia azab, baru dia menyesal. Ada dalam ayat lain, pasti aku akan bersedekah karena selama ini gak mau sedekah. Kata malaikat, sudah terlambat mas bro. Sampai ke akhirat dia ngomong lagi, ya laitani kuntu turoba. Kalau beginilah azab akhirat ini, mendingan aku dulu jadi tanah saja ya Allah. Gak akan disiksa. Tapi sudah terlambat. Nah itu ainul yakin di alam sana. Bagaimana ainul yakin di alam dunia terhadap Allah? Nah, perhatikan. Allah itu punya wujud, punya zat, tapi laisa kamitslihi syai'un. Tidak ada yang menyerupai apapun zatnya Allah. Artinya apa? Allah tidak bisa dilihat secara mata. Nggak bakal bisa. Nanti di akhir zaman Dajjal mengaku sebagai Tuhan. Tolak. Allah itu bukan cahaya, Allah itu bukan warna, Allah itu bukan benda. Laisa kamitslihi. Tapi nanti di akhirat kita berjumpa dengan Allah. Bagaimana caranya? Tunggu tanggal mainnya. Lalu bagaimana ainul yakin kita bukan melihat Allah? Lihat ciptaan Allah. Makanya ada rumus, tafakkaru fi khalqihi wa la tafakkaru fi zatihi. Pikirkanlah, pandanglah, amatilah ciptaan Allah, makhluk ini. Jangan engkau pikirkan atau engkau pandang zat Allah. Contoh ini, kita lihat pohon kelapa, ada batangnya, ada buahnya, ada sabutnya, ada batoknya, ada isi kelapa, ada airnya. Dari mana air itu naik ke atas?